Kita tidak asing dengan istilah lebih susah mempertahankan daripada mencapai. Ada betulnya. Kadang-kadang kita ketika ada dalam posisi puncak, meraih kemenangan, lupa bahwa harus ada kemampuan untuk mengelola kemenangan itu. Sehingga kita tidak terjerumus jatuh lagi dalam keadaan kita kalah. Karenanya pagi hari ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus. Betul, Paulus berpesan bahwa kemenangan telah diberikan kepada kita, yaitu saudara dan saya, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang telah berperang mengalahkan maut, bangkit dan menyerahkan rohnya buat kita. Itu sebabnya Paulus memberikan penekanan di ayat selanjutnya, yaitu 1 Korintus pasal yang 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Ada 3 nasihat. Paulus berkata berdirilah teguh. Dalam bahasa aslinya, Paulus ingin menggambarkan seseorang yang memilih untuk duduk dalam posisi yang ia mau. Dan di situ dia dengan keyakinan ambil posisi itu. Berdiri teguh ialah bagaimana kita menetapkan pilihan kita terhadap satu pribadi yang telah memberikan kemenangan, dan kemenangan itu tidak akan pernah dapat digagalkan selagi saudara dan saya tetap percaya. Kalau kita percaya, maka kita akan melakukan segala hal, mulai dari perkara yang kecil hingga perkara-perkara yang besar dan kompleks. Kalau kita percaya, maka tidak ada sabda dan perintah yang ia sampaikan dalam kehidupan saudara dan saya yang kita pilih-pilih. Yang manis kita telan, yang pahit kita buang. Yang menguntungkan kita bilang yes, sementara ketika Tuhan minta untuk kita berkorban dan pikul salib, kita berkata no, 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 no. Sederhana. Paulus juga memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, tetaplah bersyukur. Sesimpel. Awali hari dengan ucapan syukur, persekutuan, renungkan firman. Itu bagian kita mengimplementasikan berdiri teguh. Kenapa? Karena kita mau hidup dalam posisi terus mahkota ada di atas kepala kita. Bukan hanya berdiri teguh, jangan goyah. Firmly persistent. Itu bahasa yang digunakan oleh Rasul Paulus. Dalam bahasa Indonesia disebut sangat gigih. Ada determinasi di situ. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi membangun sebuah komitmen. Kalau saudara naik ke atas gunung, waktu kita bangun tenda, tenda itu bukan hanya ditaruh, dikaitkan di batang-batang pohon. Tenda yang bagus diberi pasak. Pasak itu harus ditancapkan. Dipastikan bahwa kalau ada sesuatu, pasak itu tidak terangkat. Itulah yang disebut jangan goyah. Harus kita tancapkan ke yang paling dalam pengharapan kita. Bahwa bukan hanya untuk kenyamanan hidup ini saja kita iring Yesus. Tapi kita mau berjumpa muka dengan dia. Labuhkanlah pengharapanmu kebalik tabir.
Bukan hanya sesuatu yang kita dapat terima, yang sementara dan habis terpakai. Tapi biarlah kita taruh iman, doa, kerinduan kita untuk berjumpa dengan Dia. Yang ketiga adalah giatlah selalu. Dalam bahasa aslinya adalah persiso, yang artinya berlimpah-limpah. Kalau kita percaya, kalau kita labuhkan pengharapan kita untuk berjumpa dengan Tuhan, maka ada energi yang akan habis, yang akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Yang berbual-bual seperti Ishak waktu dia menggali sumur. Bukan setetes, bukan hanya sekedar mengalir, tapi berbual-bual. Inilah satu pesan yang ditegaskan Rasul Paulus. Kalau kita giat, kalau kita tidak goyah, kalau kita selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sudah Tuhan tentukan. Karena Ia berkata bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak ada sesuatu yang tidak akan Dia balas. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, Dia pasti beri reward lebih dari apa yang kita pernah harapkan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.